Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, alam semesta adalah suatu ruang yang sangat luas di mana segenap benda langit berada, termasuk bumi sebagai tempat hidup manusia. Di dalam seluruh alam semesta ini terdapat bermiliar-miliar bintang, planet-planet, komet, meteor, dan benda-benda langit lainnya. Pada awalnya, alam semesta ini tidak mengenal perhitungan waktu. Sebab, waktu itu Allah belum menciptakan matahari dan bulan yang dijadikan sebagai perhitungan waktu. Saat itu, yang ada hanyalah Zat yang Maha Esa, Allah Sang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Lalu, bagaimanakah penciptaan alam semesta dalam perspektif Al-Quran dan sains? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, simak pemaparan hal ini dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di channel Islam dan Sains Official. Namun sebelum lanjut, baiknya bantu klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar kami dapat terus mendapatkan PR dakwah Islam. Penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dalam Al-Quran, Allah menerangkan penciptaan langit dan bumi yang jelas dan rinci. Dan kemudian hal ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dari hari Ahad dan berakhir di hari Jumat. Oleh sebab itu, hari Jumat adalah hari raya umat muslim. Di hari Jumat, Allah SWT selesai menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas Arsy. Quran Surat As-Sajdah ayat 3. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama tentang hari yang dikatakan di dalam ayat tersebut. Ada yang mengatakan hitungan harinya sama seperti hitungan hari-hari biasa, dan ada pula yang mengatakan bahwa satu hari setara dengan 1000 tahun lamanya. Baik ilmu pengetahuan modern maupun ilmu astronomi, baik yang berdasarkan pada pengamatan maupun berupa teori, dengan jelas menunjukkan bahwa pada awalnya seluruh alam semesta masih berupa gumpalan asap, yaitu komposisi gas yang sangat rapat dan tidak tembus pandang. Hal ini merupakan sebuah prinsip yang tak diragukan lagi menurut standar astronomi modern. Hal ini juga tertuang di dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu pun masih merupakan asap. Sebuah bintang terbentuk dari gumpalan gas dan asap atau nebula yang merupakan peninggalan dari asap yang menjadi asal kejadian alam semesta. Karena langit dan bumi terbentuk dari materi gumpalan gas yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa langit dan bumi beserta seluruh isinya merupakan satu kesatuan. Penciptaan langit dan bumi. Awal dari semua itu, penciptaan bumi didahulukan dari penciptaan langit. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian dia naik ke atas dan menciptakan 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat inilah yang menerangkan penciptaan bumi didahulukan dari penciptaan langit. Ibarat bumi sebagai fondasi dari suatu bangunan, lalu kemudian dibangunlah langit sebagai atapnya. Allah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ghafir ayat 64 tersebut. Langit pun ternyata diciptakan dengan 7 lapisan, dan begitu pula dengan bumi. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi. Setelah itu Allah meniupkan angin, kemudian
menurunkan hujan hingga diciptakannya kehidupan dari air dan matahari sebagai penerang alam semesta, serta bintang-bintang dan bulan sebagai hiasan bagi semesta alam. Semua itu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang satu padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Begitu pula antara satu lapisan dengan lapisan lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, tahukah kalian jarak antara langit dan bumi? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun. Dan antara satu langit dengan langit selanjutnya perjalanan 500 tahun. Dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Dan di antara langit ketujuh dengan Arsy ada laut yang jarak antara dasar dan atasnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan Allah di atas itu semua. Hadis riwayat Ahmad. Maha besar Allah atas segala ciptaannya dan maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa bantu klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi serta share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah